Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Di saat aku tak mampu lagi, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang hidup, yang menusuk di dalam hati kami, mengubah hidup kami, menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami dapat tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan temanya adalah tetap bertekun dalam iman, ya. Dalam Lukas 18 kita akan membaca di sini di ayat yang ke-8, kita akan baca bersama-sama, tetap bertekun dalam iman, ya. Saudara, memang di akhir zaman ini akan terjadi krisis iman, ya. Saudara, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita, ya, sehingga kita boleh tetap bertekun di dalam iman, ya. Coba di ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat yang ke-8, ya, kita akan baca bersama-sama. Lukas 18 ayat yang ke-8. Baik, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia karena memang dia benar-benar manusia, Allah yang menjadi manusia, ya. Saudara, Yesus juga menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dia memang Allah yang menjadi manusia, yang tinggal di antara kita, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan katakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, ya, itu Yesus datang pada kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi ini, ya. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian, ya? Karena pada akhir zaman banyak orang tidak lagi bertekun dalam iman, ya. Mereka sudah jemu, mereka sudah putus harap kepada Tuhan karena merasa doanya tidak lagi didengar dan dijawab Tuhan, ya. Saudara, iman mereka makin lama makin lemah dan akhirnya gugur, ya. Mereka tidak percaya Tuhan lagi. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama, Tuhan mengajarkan perumpamaan kepada kita tentang perumpamaan hakim yang tidak benar, ya. Di ayat yang pertama kita akan baca, coba sama-sama baca. Pertama, 2, 3. Yesus menegaskan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Ini bukan berdoa maksudnya saudara bicara tentang doanya, tetapi bicara tentang ketekunan iman. Amin. Ya, saudara, memang kita bisa mengangkat tentang saudara berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, dengan tidak putus harap. Tapi bagaimana kita bisa berdoa dengan tidak putus harap, yang tidak pernah jemu-jemu? Harus ada iman. Katakan sama-sama amin. Yang kedua, harus ada ketekunan, ya. Saudara, karena iman itu bekerja sama dengan ketekunan, dengan kesabaran, ya. Nah, saudara, justru iman kita akan semakin dewasa diuji lewat yang namanya waktu, ya. Nah, saudara, saat kita percaya Tuhan pertama kali, selalu doa kita langsung dijawab. Tetapi saudara, lewat berjalannya waktu, saudara dan saya mengiring Tuhan, maka saudara, disitulah iman kita mulai diuji. Katakan sama-sama, mulai diuji. Ya, iman diuji lewat penderitaan, kesulitan hidup, ya. Sehingga saudara, Tuhan menguji iman kita, apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan walaupun kita belum melihat. Namun kita percaya. Itu namanya iman. Amin. Iman yang benar itu seperti itu, saudara, ya. Nah, saudara,
penyebab iman yang menjadi luntur, lemah dan akhirnya gugur, ya, saudara, ya, itu saudara, yang pertama adalah manusia hidup dengan akal budi manusia, ya. Iman harus berada di atas akal pemikiran manusia, ya. Iman harus berada di atas logika, ya. Amin. Ya, saudara, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Nah, saudara, orang beriman harus hidup dengan iman, ya, bukan dengan akal manusia. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, dalam Lukas, saudara nanti kasih tanda, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 kita akan baca, ya. 2 Korintus 5 ayat ke-7. LCD-nya kalau bisa ditayangkan boleh. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, ya, kita akan membaca di sini. Coba sama-sama 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat, ya. Saudara, manusia akhir zaman mereka hidup lebih banyak dengan akalnya, ya, akal pemikiran manusia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, apabila Dia datang pada kali yang kedua, adakah Dia mendapati iman di bumi? Berarti ada krisis di sana, krisis yang namanya krisis iman, ya, ya, di mana manusia, saudara, imannya sudah mulai lemah, dan akhirnya dia menggantikan imannya dengan pemikiran manusia. Itu iman akali namanya, iman manusiawi pada umumnya. Iman manusiawi pada umumnya adalah dia lihat dulu mukjizat Tuhan, baru dia percaya. Ya, itu iman akali, akal budi manusia, saudara, ya, itu iman manusiawi. Dia lihat dulu baru dia percaya. Saya nggak percaya Tuhan kalau, ya, saya belum melihat mukjizat Tuhan, ya. Saudara, itulah sebabnya Tuhan berkata, saudara, kita jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena pada akhir zaman banyak orang udah nggak malas doa lagi, ya. Kenapa? Dia kecewa dalam hati, saudara, karena apa? Merasa doanya udah nggak dijawab sama Tuhan. Dia mengalami tawar hati. Dia nggak percaya Tuhan. Ya, saudara, perhatikan orang akhir zaman, saudara, imannya akan semakin luntur. Ya, kenapa? Ya, karena mereka lebih memakai pemikiran manusia. Ya, pikiran manusia yang semakin berkembang, sampai akhirnya mereka nggak percaya Tuhan lagi. Coba saudara perhatikan, zaman semakin maju, maka manusia semakin hari semakin dia udah nggak percaya Tuhan lagi. Betul apa enggak, saudara? Beda dengan orang-orang yang berada di pedusunan, orang-orang yang polos, ya, dia gampang percaya sama Tuhan, gampang, ya. Tetapi pada saat mereka pemikiran sudah mulai bertambah, akal budi semakin bertambah, semakin pintar, S1, S2, saudara, ya, yang kemudian S3, doktor, saudara, mereka tidak lagi memakai iman, tetapi mereka memakai yang namanya logika. Ya, saudara, logika itu memang perlu, ya. Tuhan kasih pikiran logika, ya, bagi manusia. Tapi iman itu harus berada di atas logika. Amin. Ya, kenapa? Saudara, lihatlah iman Abraham. Ya, pada saat Abraham dia menanti janji Tuhan, maka Tuhan menyuruh Abraham keluar setelah 10 tahun, ya, saudara, maka Abraham dia tetap percaya sama Tuhan, dan Tuhan menunjukkan, lihat bintang di langit, ya. Kalau kamu dapat menghitung bintang di langit, maka demikian banyaknya nanti keturunanmu. Padahal, saudara, apa yang terjadi, saudara, bahwa Sarai itu mandul. Betul apa enggak, saudara? Ya, dan Abraham semakin lama semakin tua. Ya. Lalu firman Tuhan berkata dalam Kejadian 15, dikatakan Abraham itu percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang dia percayai? Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena Tuhan gak mungkin berdusta.
Ya, dia percaya akan janji Tuhan, dia percaya, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran. Amin. Ya, nah saudara, berbeda dengan Sarai. Ya, Sarai dulu namanya Sarai. Ya, saudara, sebelum diganti dengan Sarah. Ya, coba kita buka dalam Kejadian ya. Saudara, Abraham pernah mengalami kekeliruan, kesalahan karena dia menuruti perkataan istrinya. Ya, Kejadian 16 ayat yang kedua. Dia bukan menuruti perkataan Tuhan, dia bukannya mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi perkataan istrinya. Ya, tapi bukan berarti ini istrinya disudutkan ya. Nah, saudara coba Kejadian 16 ayat yang kedua. Kejadian 16 ayat yang kedua. Yang sudah ketemu, katakan amin. Yuk, Kejadian 16 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Oke. Ya. Ayat yang kedua, sama-sama. 2, 3. Berkatalah Sarai pada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, ini salah. Seringkali kita dengarkan perkataan manusia. Perkataan manusia itu pakai logika. Oh, mungkin cara Tuhan nolong seperti ini. Ya. Padahal saudara, itu bukanlah cara Tuhan. Ya. Dan akibatnya saudara, bahwa Sarai menuai apa yang dia tabur. Dia menanggung penderitaan dari kesalahan yang dia buat. Ya, ayat yang ketiga, coba kita baca. 2, 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu ia memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Ayat yang kelima, coba. Lalu berkata Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Waduh, padahal inisiatif siapa saudara? Sarah. Dia nyalain siapa? Abraham. Abraham juga salah, saudara. Kenapa dia turutin kata-kata istrinya? Apa ini suami-suami takut istri? Ya, saudara. Ya, jadi saudara, yang kita dengar bukan perkataan istri, bukan perkataan suami, tapi perkataan Tuhan. Amin. Kalau saudara nggak mau salah ngambil keputusan, saudara nggak usah dengarkan suara diri sendiri, kita sendiri, pendapat kita atau pendapat daripada suami, tapi dengarkan pendapat daripada Tuhan. Ya, kalau dua-duanya dekat dengan Tuhan, maka saudara pasti sejalan. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau dua-duanya di dekat dengan Tuhan, pasti pikirannya pikiran Tuhan, jalannya jalan Tuhan, bukan pakai pikiran manusia. Ya, karena itu Tuhan mengajar tadi ya. Nah, penghinaan ini kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Penderitaan ini disebabkan karena apa saudara? Dosa, kesalahan. Memang saudara, iman itu diuji lewat kesabaran. Katakan sama-sama, kesabaran. Itu yang saya bilang, ketekunan itu sangat penting. Ya, banyak orang sekarang, saudara, dia pengennya instan semuanya. Memang saat kita percaya Yesus pertama kali, langsung instan doa kita dijawab, langsung instan. Tapi kan Tuhan itu Allah yang mendidik. Katakan sama-sama amin. Dia nggak langsung terus kasih. Kita nggak ada perubahan hidup. Yang Tuhan ajar, saudara, adalah karakter kita menjadi karakter manusia yang sabar. Katakan sama-sama. Dan banyak orang zaman sekarang itu nggak sabar, saudara. Iman itu diuji lewat kesabaran, iman itu diuji lewat penderitaan. Ya, karena itu saudara, kunci yang paling bagus adalah berserah sama Tuhan. Katakan sama-sama, berserah sama Tuhan. Jadi kita gak mau-maunya kita aja sendiri gitu loh saudara. Ya,
Akibatnya saudara, kita bisa menanggung kesalahan yang kita buat. Setiap keputusan yang kita ambil, saudara, tanpa melibatkan Tuhan, pasti itu kesalahan. Karena pakai logika. Kalau orang dia bilang mungkin, berarti dia masih ragu. Ini kehendak Tuhan atau bukan. Ya. Jadi saudara, pelajari firman Tuhan ini ya. Nah, dikatakan bahwa penghinaan ini kuderita adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan kau. Wah, berani saudara. Ya, memang saudara dua-duanya salah. Ya, Sarah juga salah, Abraham juga salah. Betul apa enggak? Ya, Abraham diikuti istrinya. Istrinya saudara yang ngasih umpan sama suaminya saudara. Nah, ini yang keliru. Kenapa? Karena saking dia nggak sabar. Oh, karena zaman dulu kan budak itu dianggap sebagai kepunyaan dari tuannya. Betul apa enggak? Ya, nah itu zaman dulu saudara. Sehingga anak daripada budak itu dianggap sebagai anak dari tuan dan nyonyanya. Yang memberi nama juga itu adalah tuan dan nyonyanya. Tetapi saat daripada Hagar dia mulai menghina, merendahkan Sarah, dia mulai sakit hati. Ya, dia mulai mengalami penderitaan. Ya, nah karena itu saudara dan saya biarlah kita, saudara mau bertekun dalam iman. Katakan sama-sama, bertekun dalam iman. Ya, saudara biarlah kita punya iman seperti Abraham. Iman yang percaya sebelum melihat. Ya, kalau iman Thomas kan saudara sama seperti iman daripada siapa? Daripada Sarai. Ya, dia sebelum aku melihat aku nggak percaya. Namun tadi dikatakan bahwa saudara orang benar hidup dari iman, dan saudara dikatakan bahwa saudara iman itu percaya sebelum melihat. Ya, nah saudara, mengapa orang akhir zaman imannya semakin tawar dan semakin luntur? Karena yang pertama, manusia hidup dengan akalnya. Ya, ingat bahwa iman harus di atas logika. Ya, iman itu di hati apa di pikiran? Di hati. Dengan hati orang percaya. Ya, kadangkala hati dan pikiran itu saudara beda. Ya. Nah, saudara, kalau beda, saudara dekat Tuhan, yang harus saudara pegang adalah hati. Ya, seringkali kita khawatir ya. Kita khawatir besok kita mau makan apa, besok ya bagaimana. Ya, seringkali juga saudara, kalau saya anak-anak dia sudah keluar rumah, apalagi dia jalan jauh, pergi sampai ke Jakarta mengendarai motor, saudara, memang di dalam hati ada kekhawatiran sebagai manusia. Betul apa enggak? Ya, karena ya iblis kan menebarkan roh ketakutan, saudara, kekhawatiran. Ya, padahal sudah berdoa sebelum anak-anak pergi, kami udah doakan Tuhan lindungi dan jaga anak-anak. Ya, dan saya juga ingatkan anak-anak selama dalam perjalanan berdoa. Ya, saudara, namun iblis ada aja kan mengganggu pikiran kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Ya. Nah, saat saudara ketakutan dan kekhawatiran itu saudara, dia mulai mengganggu iblis pikiran kita. Saya mulai berserah sama Tuhan dan berdoa, Tuhan, saya serahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, saat kita mengalami keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita serahkan semua, berserah total sama Tuhan. Amin. Ya, kunci yang terbaik adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin. Ya, saudara, hal yang kedua, penyebab utama iman menjadi luntur, lemah, dan akhirnya gugur. Yang pertama adalah sudah lebih banyak menggunakan akal budi manusia, sehingga akhirnya terkikis iman kita. Dan sampai akhirnya lebih banyak kita pakai akal budi dan imannya kita singkirkan. Kalau itu nggak masuk di akal, kita nggak percaya Tuhan. Nah itu
saudara, keadaan manusia akhir zaman. Coba saudara perhatikan, negara-negara di Eropa, mereka memakai akal budi, sehingga imannya mulai terkikis, saudara. Ya, kenapa? Mereka mengadakan, saudara, perkawinan sejenis. Ya, bahkan di dalam gereja. Bayangkan. Karena apa? Dengan dasar hak asasi manusia. Pakai akal budi. Setiap manusia kan punya hak. Ya, punya hak, dia bebas dong menentukan. Nah, itulah, saudara, pengetahuan yang berasal daripada manusia, sehingga imannya semakin terkikis. Kalau iman kita semakin terkikis, maka moral kita pasti rusak. Betul apa enggak, saudara? Lihatlah orang yang gak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan sepenuhnya. Beda. Orang yang percaya Tuhan sepenuh hati, moralnya semakin baik. Ya, semakin dia hidup kudus, semakin dia hidup benar. Tapi kalau orang yang tidak bertuhan, tidak punya iman, saudara, kepada Tuhan, maka saudara tidak ada lagi moral. Saudara, semakin dia moralnya merosot. Ya, itu yang Tuhan ingatkan, ya. Yang kedua, penyebab iman semakin tawar, semakin luntur, ya, dan akhirnya gugur karena kesukaran akhir zaman yang semakin meningkat. Matius 24 ayat 13. Ya, kita akan baca di sini. LCD-nya nggak bisa ya? Matius 24 ayat yang ke-13. Oke, kita akan baca sama-sama. Matius 24 ayat yang ke-13. Oke, 13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan apa? Selamat. Kenapa? Karena penderitaan. Ya. Coba saudara baca di ayat yang di atasnya. Ya, itu bicara tentang judul perikopnya ya apa? Permulaan penderitaan. Ya. Jadi saudara, yang membuat iman semakin terkikis itu karena penderitaan. Dan Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan bilang bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, karena itu saudara, menjelang akhir zaman, menjelang Tuhan datang pada kali yang kedua, kalau kita nggak ada iman, kita nggak selamat. Ya, kita nggak selamat. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita akan baca 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Oke, yang ketemu katakan amin. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena apa? Karena kesusahan-kesusahan ini. Terus kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan. Memang dalam dunia kita menderita, supaya kita merindukan langit baru dan bumi baru. Amin. Namun penderitaan kita enggak seberapa dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kok. Amin. Andai kata saudara sakit, sakit yang saudara alami juga enggak lama. Ya. Andai kata pun saudara sakit, ya, ataupun kekurangan, ya. Memang kekurangan itu hal yang biasa. Tuhan bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada hal yang rahasia. Baik dalam hal lapar, baik dalam hal kenyang, saudara. Amin. Ya, itu biasa. Katakan sama-sama, biasa. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Belum, aduh Tuhan saya gak kuat, Tuhan saya gak kuat. Tuhan bilang, kamu kuat, cuman kamu manja aja. Manja. Kalau orang manja kan gak bisa susah, saudara. Amin gak? Tapi lihat saudara, kalau orang
yang udah biasa, saudara, dia tangguh. Tuhan nggak menjanjikan hidup yang mudah, tapi yang Tuhan janjikan adalah memberikan kekuatan. Amin. Kalau kita dikasih kekuatan saat kita mengalami penderitaan, kesusahan hidup, itu anugerah. Ada banyak orang gak kuat bunuh diri. Dia pikir setelah mati itu habis semua masalah, persoalan. Oh enggak. Setelah mati justru ada penghakiman. Amin. Setelah mati ada penghakiman. Nah, saudara, setelah mati memang ada pengharapan bagi kita yang percaya Yesus. Amin. Ya, karena yang bilang pengharapan karena kita dekat sama Tuhan. Amin. Ya, ada pengharapan. Ya, tapi bagi yang nggak percaya ada penghukuman, saudara. Ya, amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah ingatkan, jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan. Tuhan bilang apa? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Orang yang bertahan, jangan sekarang orang nggak tahan menderita, khususnya masalah ekonomi. Betul, saudara. Khususnya masalah ekonomi. Ya, kita lihat nanti zaman ke depan. Kita nggak tahu, saudara, keadaan dunia ini nggak pasti. Dunia ini kapanpun bisa bergoncang. Lihat sekarang, saudara, perang Ukraina sama Rusia. Itu negara-negara lain semua Eropa pada maju semua. Itu sangat riskan perang dunia ketiga. Betul apa enggak? Kita nggak tahu sampai kapan perang itu berlalu. Sudah ratusan ribu korban jiwa dan sudah banyak uang yang dikeluarkan. Satu torpedo aja berapa miliar, saudara. Itu sudah berapa ratus ribu torpedo, saudara. Bayangkan kalau senjata itu, saudara, digunakan buat, saudara, makan manusia, nggak ada yang kelaparan. Pasti dunia ini sangat kaya, nggak ada yang kelaparan. Namun kita lihat keadaan manusia ini sama seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak takut Tuhan, mereka nggak percaya Tuhan, mereka ingin punya kekuasaan. Ya. Saudara, Tuhan sudah berkata kepada kita, kesukaran akhir zaman akan semakin sukar. Amin. Namun saudara nggak perlu takut. Ada janji Tuhan menyertai kita. Siapa yang percaya Tuhan sertai kita? Ya, saudara, memang terkadang kalau kita mengalami penderitaan, ya, ada sedikit kita akhirnya mau lemah. Betul apa enggak, saudara? Ya, aduh Tuhan. Ya. Tapi jangan biarkan itu, saudara mesti bangkit, kuatkan hati, percaya sama Tuhan. Jangan pernah bimbang, karena iman diuji lewat kesukaran hidup. Ya. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan, Tuhan bilang, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kita mengalami berbagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan. Saudara mau terus bertekun sampai Tuhan datang. Kalau yang gak bertekun, kita akan ditinggal, saudara, tidak diangkat oleh Tuhan. Biar kita tetap bertekun di dalam iman percaya sama Tuhan. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Ya, nah saudara yang terkasih, dikatakan firman Tuhan, ya, inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Karena barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, keadaan orang air zaman, mereka nggak percaya Tuhan lagi. Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Baik, kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. 11 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Oke? Yang belum ketemu boleh lihat LCD, boleh. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Katakan sama-sama, harus percaya. Percaya apa? Bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu masih bekerja sampai saat ini. Tuhan itu ada walaupun kita nggak lihat. Memang Allah itu nggak kelihatan. Allah itu roh. Namanya roh itu nggak kelihatan. Dia seperti angin, ya. Saudara, kita nggak lihat angin, tapi kita tahu angin itu ada. Dari mana kita tahu angin ada? Saudara, lewat hembusannya, ya. Saudara, lewat apa yang kita rasakan. Oh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, Allah itu roh nggak kelihatan, tapi Tuhan itu ada. Dia maha hadir. Katakan sama-sama, maha hadir. Dia ada di sini, dia ada di tempat lain, dia ada di mana-mana. Dia maha hadir. Dia juga maha kuasa. Katakan sama-sama, maha kuasa. Amin. Dia maha kuasa. Ya, saudara, dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha ada. Dikatakan bahwa Allah ada. Dan apa? 2, 3. Dan Allah memberi upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan sama-sama, saya harus sungguh-sungguh. Gimana doamu mau dijawab Tuhan kalau engkau gak sungguh-sungguh? Gimana kalau kita mau bisa berubah kalau kita gak sungguh-sungguh? Amin. Di gereja masih main HP. Di gereja tubuhnya di gereja tapi pikirannya di mana-mana. Nggak fokus, nggak sungguh-sungguh. Di rumah pakainya pikiran sendiri, padahal di gereja udah diajarin. Ayo punya iman percaya, jangan pakai pengertian sendiri. Punya iman percaya sama Tuhan. Dahulukan kehendak Tuhan. Kenyataannya saudara, dalam perjalanan hidup sehari-hari kita pakai pikiran sendiri, pakai pengertian sendiri, pakai emosi sendiri. Akhirnya apa? Kita gagal, kita kecewa. Setelah kita kecewa, kita nyalain Tuhan. Tuhan sih begini. Karena kita nggak mau diatur. Karena nggak ada kerendahan hati. Kesombongan. Selama manusia sombong, dia nggak mungkin bisa dididik oleh Tuhan. Amin. Harus ada kerendahan hati, harus ada kelembutan hati. Baru firman Tuhan itu masuk dan dia menguasai hati saudara, mengubah dan kita lakukan. Hidup saudara dan saya berubah. Dan orang bisa lihat, oh berubah. Ya. Hidup saudara juga tenang. Kenapa? Saudara nggak terikat oleh apapun, mau dunia susah bagaimanapun juga. Ya. Saudara tetap percaya sama Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Tidak kata orang, tapi apa kata Tuhan. Amin. Itu bertumbuh. Baru jemaat yang bertumbuh. Tapi kalau jemaat yang cuma sekedar datang ibadah, dengar firman Tuhan, setelah itu pulang, besok minggu datang ibadah, dengar firman Tuhan, pulang, tapi sehari-hari hidupnya saudara jauh dari Tuhan. Pakai pikiran sendiri, mau menang sendiri. Saudara, tidak utamakan Tuhan. Gimana mau menang? Gimana mau kuat menghadapi kesulitan hidup? Baca firman Tuhan juga bolong-bolong, saudara. Baca firman Tuhan ya kadang-kadang kalau lagi mood aja. Atau baca firman Tuhan nanti setelah kita sudah malam, saudara, waktu yang sisa, kalau ada waktu sisa. Sehingga rohani kita selalu lemah. Ngadepin kesulitan sedikit gampang khawatir, gampang kecewa, gampang nyalain Tuhan. Betul apa enggak saudara? Karena gak mau bertekun. Katakan sama-sama, bertekun. Tuhan bilang orang yang setia itu sedikit. Setia itu tekun. Kalau orang tekun itu harus bayar harga.
Betul apa enggak, saudara? Nggak mungkin saudara bisa dapat harta terpendam, bisa menghampiri Tuhan langsung doa asal-asalan, langsung Tuhan jamah. Oh, langsung Tuhan bicara. Nggak mungkin. Kadang kita cari Tuhan, saudara, udah nyembah. Kayaknya nggak ngerasa apa-apa ya Tuhan. Ya. Tapi nggak putus asa, terus nyembah sampai ngantuk-ngantuk. Aduh Tuhan. Ya. Pengen supaya saudara jangan juga kita yang penting udah doa, yang penting udah doa. Yang kedua, yang penting udah baca firman, yang penting udah baca firman. Tapi nggak ada sesuatu yang kita dapat. Cari Tuhan harus sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, dunia ini akan lenyap semua. Kita cari apa di dunia? Harta? Harta nanti kita tinggalin semua. Betul apa enggak? Walaupun kita perlu harta, tapi ingat bahwa harta yang kita punya semua adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, itu yang Tuhan ingatkan. Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, iman kita akan lemah, terus merosot, dan akhirnya kita jadi sama dengan orang dunia, hanyut. Yang anak muda bergaul sini ngikut, saudara. Teman-temannya pada nyontek. Teman-temannya saudara pada ngebully, saudara. Teman-temannya pada saudara, ya ada yang suka geritil, saudara, mencuri. Teman-temannya suka berbohong, ya. Saudara, jadi ikut-ikutan. Karena itu kita mesti dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh cari Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita punya iman? Sungguh cari Tuhan, firman Tuhan, doa, sampai kita merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam hati, mengubah hidup saudara dan saya. Ibadah bukan rutinitas. Ibadah itu harus mendatangkan perubahan hidup. Ibadah itu harus menumbuhkan iman percaya kita sama Tuhan. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Nanti saudara akan lihat bedanya, damai. Yesus itu Raja damai loh saudara. Walaupun di tengah penderitaan nanti kok bisa kuat ya, ada damai. Walaupun pikiran kayaknya iblis kan pengen nyerang pikiran kita ke sana kemana. Ini enggak mengganggu kita. Bahkan kita bilang, kau iblis, Tuhan nama Yesus. Amin. Kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala. Tapi kalau burung berterbangan di atas kepala kita usir dia. Betul, saudara? Ya. Jangan biarkan pikiran kita dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Di mana selama ini ibadah? Berarti sia-sia kita ibadah. Sia-sia kita dengar firman Tuhan, hanya cuma baca. Sia-sia kita berdoa karena tidak menghayati. Halo? Tuhan bilang apa? Kasih Tuhanmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Kalau dengan segenap jiwa saudara bisa nangis. Karena jiwa kan perasaan. Dengan segenap kekuatan. Aduh capek nih. Saya mesti cari Tuhan. Dalam keadaan capek kita nyembah Tuhan. Seger lagi saudara. Bisa kayak gitu saudara. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Dengan segenap akal budi. Artinya akal budi itu harus tunduk saudara sama Tuhan. Ya, nah ini yang Tuhan ingatkan. Jangan sampai kesukaran dunia itu menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, yang membuat iman kita semakin merosot, semakin tawar dan akhirnya gugur. Kita kembali lagi kehidupan nama kita. Karena dosa akhir zaman yang semakin meningkat. Tadi kesukaran semakin meningkat. Kemudian yang kedua apa? Dosa semakin meningkat. Manusia tadi memakai akal budi, ya, tidak lagi diperlukan iman, saudara.
semakin pakai akal budi, kemudian dosa semakin meningkat, kesukaran semakin meningkat, dan itu membuat iman kita semakin merosot. Namun saudara, kita harus bertekun di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau bertekun? Pulang dari tempat ini, saudara, ini kan baru awal tahun. Ini Alkitab saudara sudah baca semua? Amin. Yang amin berapa banyak ini saudara? Paling enggak saudara nggak usah baca perjanjian lama dulu, perjanjian baru dulu. Matius sampai kitab Wahyu. Kalau nggak ngerti, dengar firman. Kalau ada ayat-ayat yang memang mengubah hati, catat. Dicatat, ini ayat emas. Saudara, saya nggak kasih ayat emas lagi, karena saudara bisa catat ayat emas itu sendiri. Karena ada banyak ayat emas yang menyentuh hati kita. Amin. Itu membuat orang juga jadi malas kadang-kadang, saudara. Ini cocok dengan saya, cocok. Padahal janji Tuhan itu bersyarat, saudara. Kita nggak lihat. Oh, ada syaratnya juga. Ya sudah. Kita cuma pegang janji Tuhan, tapi nggak lakukan syaratnya, saudara. Nah, itu hanya menyenangkan manusia. Jadi saya lihat jemaat kita mesti semakin dewasa. Amin. Ya. Nah, saudara, dosa akhir zaman yang semakin meningkat. 24 ayat yang ke-11. Matius 24 ayat yang ke-11. ayat 11. Sudah ketemu, katakan amin. 11-12 ya. 23. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terus, dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Kasih udah semakin dingin. Kenapa? Karena kejahatan. Kita lihat kemarin saudara, kasusnya Wawon. Siapa yang tahu Wawon? Ada yang nonton berita? Siapa yang nonton berita? Wawon ya. Saudara, itu orang penipu penggandaan uang. Korbannya TKW, saudara ya. Itu yang sudah diketahui 9 orang yang sudah dibunuh. Betul apa enggak? Betul ya, 9 orang. Pada saat orang yang dijanjikan itu menagih, dibunuh, saudara. Dan akhirnya kasusnya terbongkar. Di beberapa tempat, saudara, terbongkar. Itu orang udah semakin jahat. Dikasih kopi, diracun, cyanida. Orang semakin kasih semakin dingin karena apa? Mementingkan diri sendiri. Dosa akhir zaman kan dikatakan bahwa pada masa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, karena uang akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Jadi egois. Karena itu Tuhan bilang, kamu gak bisa menyembah Tuhan, gak bisa menyembah Mamon. Kalau orang yang cinta Tuhan, dia harus bebas daripada saudara ikatan akan Mamon, uang. Amin. Ya. Bukan berarti kita gak boleh kaya. Boleh kaya. Tapi saudara, gunakanlah itu bagi kerajaan surga. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena satu saat pun kita tinggalkan semua. Gak ada yang kita bawa. Ya. Nah, ini yang firman Tuhan katakan ya. Nah, saudara, dosa akhir zaman itu ya. Nah, orang yang tidak kuat imannya akan hanyut oleh arus dunia ini yang berdosa. Ya. Ibrani 2 kita baca. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Oke, sudah ketemu? 23. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar? Firman ya. Terus lagi, supaya kita jangan hanyut terbawa arus dunia ini yang berdosa. Ya. Terus lagi,
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, terus bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Allah Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, bagaimana kita akan luput? Tuhan katakan, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup semau kita, ya, kita ngikut orang dunia seperti ini, nggak jujur, kita ikut nggak jujur, saudara. Orang dunia jadi hamba uang, kita jadi hamba uang. Orang dunia egois, kita egois. Orang dunia berzina, kita berzina. Orang dunia mencuri, kita mencuri. Orang dunia berkata kotor, kita berkata kotor. Orang dunia pikirannya kotor dan najis, kita berkata kotor dan najis. Orang dunia suka menipu, kita diam-diam berdusta. Saudara, bagaimana kita bisa berkata kita selamat? Walaupun kita mengatakan kita anak Tuhan, namun kelakuan kita tidak seperti anak Tuhan, kita nggak akan selamat. Amin. Saudara mau hidup benar dan kudus? Ya. Walaupun dunia semakin berdosa, kita harus benar, semakin benar dan kudus. Katakan sama-sama, semakin benar dan kudus. Itulah iman yang menyelamatkan. Iman itu bukan hanya percaya dengan hati, tapi iman itu adalah perbuatan. Bagaimana orang tahu bahwa kita adalah pengikut Yesus, percaya Yesus? Lewat perbuatannya. Kalau engkau hidup benar, hidup kudus seperti Yesus, saudara, maka orang akan tahu bahwa Yesus Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Saudara mau hidup benar dan kudus? Tidak jadi sama dengan dunia? Ya. Ingat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sudah, Tuhan katakan sudah diambang pintu. Kapanpun dunia bisa bergolak, kapanpun Tuhan bisa datang. Jangan sampai kita tertinggal, ya, dan tidak diselamatkan. Amin. Ya. Nah, saudara, kita akan kembali, ya. Bagaimana kita dapat bertekun dalam iman? Yang pertama, berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 15 dan 16 dikatakan sambil berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya. Baik, kita akan baca saja Filipi 2 ayat yang ke-15, ya. Filipi 2 ayat yang ke-15 dan 16. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, 2, 3. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Jadi ini akhir zaman, saudara, angkatan yang bengkok hati dan sesat. Terus lagi, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Bersusah apa? Hidup dalam kekudusan, hidup tidak beraib, hidup tidak bercela, hidup tidak bernoda di hadapan Tuhan. Amin. Itu namanya berjuang. Ya, kalau hidup dalam dosa nggak usah berjuang. Kalau hidup benar harus berjuang. Ya, bagaimana caranya? Sambil berpegang pada firman kebenaran. Ya, karena itu kita perlu mempelajari firman Tuhan. Agar apa?
kebenaran Tuhan menguasai hidup kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita dapat terus bertekun dalam iman. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah sabar menanti janji Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, sabar menanti janji Tuhan. Ya, dalam Lukas 18 tadi katakan, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Ya, Tuhan gak bermaksud mengulur waktu. Ya, tetapi Tuhan katakan, adakah iman di bumi ini? Ya, nah saudara, Tuhan mengajar 2 hal tentang iman dan ketekunan. Tuhan mengajar iman itu harus dinyatakan dengan ketekunan, sabar menanti janji Tuhan. Amin. Ya, kita akan bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan boleh menguasai hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan nyanyikan lagu Selalu Ada Mukjizat. Saya bagikan kesaksian, lagu ini saya ciptakan, saudara, pada saat saya dalam pergumulan yang berat. Ya, mama saya rumahnya mau disita sama bank, saudara. Ya, karena papa saya meninggal. Kemudian saudara, bank kasih waktu 1 bulan untuk menjual rumah itu. Kalau tidak disita. Ya, saudara, denda, bunga, dan pokok kita harus bayar. Ya. Kemudian saya melobi bank, saudara. Akhirnya dendanya itu dihapus. Dan bunga dapat diskon 50%. Dan pokok dan bunga kita mesti bayar sebesar 350 juta. Bayangkan, besar ya, saudara. Nah, dikasih waktu 1 bulan untuk menjual rumah mama. Ya. Nah, saudara, saya dalam pergumulan berat itu waktu berjalan terus sampai akhirnya tinggal berapa hari lagi. Kan jual rumah gak gampang. Nah, saudara, sebelum itu terjual, saya karang lagu ini, Selalu Ada Mukjizat. Walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Padahal saya belum lihat jalan Tuhan tuh. Selalu ada kemenangan. Tapi saya percaya, ya, yang percaya, katakan selalu ada mukjizat. Padahal waktu itu saya belum melihat mukjizat Tuhan. Namun Tuhan kasih kata-kata ini. Tuhan bilang selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Ya, bagi yang percaya, kuasamu tetap sama, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Mukjizat Tuhan selalu nyata bagi yang percaya. Saudara, sampai waktunya tiba, maka saudara, rumah itu akhirnya terjual. Itu sudah di ujung tanduk, terjual, laku sebesar 700 juta. Ya, sisanya 350 juta mama saya bisa mendapatkan rumah, saudara. Ya, dalam masa tua, saudara, mama saya sudah punya rumah. Bersyukur karena iman, semua karena iman. Karena itu jangan kita lemah, saudara, iman. Lebih baik kita percaya daripada bimbang dan ragu. Katakan sama-sama, lebih baik saya percaya daripada saya bimbang dan ragu. Amin. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada. Apapun pergumulanmu, selalu ada jalan, selalu ada
Saudara yang punya pergumulan, angkat tanganmu. Apapun pergumulanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan pulihkan hubungan dalam rumah tanggamu. Tuhan akan pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidup saudara dan saya. Kuasa-Mu bersama dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat Tuhan selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kami tetap bertekun di dalam iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami boleh diberkati dan iman kami semakin diteguhkan ya Tuhan. Kami terus mau bertekun di dalam iman ya Tuhan. Walaupun kesusahan dunia semakin sukar dan sulit, walaupun dosa semakin bertambah-tambah, namun kami terus bertekun dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Biar demi pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih. Saudara, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, kita berdoa masing-masing.